Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menjelaskan tentang definisi hadis, sunnah, khabar dan asar. Yuk kita simak bersama-sama. Pertama adalah pembahasan tentang definisi hadis. Hadis secara bahasa bermakna al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, atau makna ucapan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Falyatu bihaditsin mislih in kanu shodiqin, maka hendaklah mereka mendatangkan ucapan yang sama dengan Al-Quran jika mereka benar-benar orang yang dapat dipercaya. Berarti di sini yang kedua maknanya secara bahasa hadis itu adalah ucapan. Atau makna yang ketiga adalah bermakna berita. Hal ataka hadisul ghasyiyah, tidakkah datang kepada mereka berita tentang hari pembalasan? Ini menunjukkan bahwasannya hadis secara bahasa itu bisa banyak makna. Jadi yang pertama adalah jadid, sesuatu yang baru. Yang kedua adalah ucapan. Yang ketiga maknanya adalah berita. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah secara bahasa bisa bermakna jalan, bisa bermakna perilaku yang dilakukan terus-menerus atau sudah menjadi sebuah tradisi. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasannya ternyata sunnah itu bisa baik, bisa juga jelek. Sebagaimana hadis beliau, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyam qusa syai'un minhu wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyam qusa syai'un minhu. Dari sini artinya barang siapa yang berperilaku bagus, memiliki jalan bagus, maka dia dapat pahala dan dapat pahala dari orang yang melakukan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang berperilaku jelek, tidak bagus, maka dia dapat dosa dan dapat dosa dari orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Ini definisi dari sunnah secara bahasa. Adapun sunnah secara istilah, ulama berbeda pendapat. Kalau ulama hadis tidak membedakan antara definisi sunnah dan definisi hadis, karena dalam pemahaman mereka hadis dan sunnah itu sama saja, yaitu ma usira ila nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaulin aw fi'lin aw taqririn wa ma udifa ila sifati khulqiyatihi aw khulqiyatihi, itu tadi yang ada 4 tadi, kecuali Nurdin Irt itu memaknai atau menambahkan kalau hadis tadi ditambah yaitu ma udifa ila sahaba wa tabi'in, ya karena tadi hadis itu bisa bersumber dari Allah yang kemudian hadis qudsi, sumber dari Nabi itu hadis marfu, dari sahabat itu disebut dengan hadis mauquf, dari tabi'in disebut hadis maqtu, seperti itu. Tetapi bagi ulama usul yang disebut sunnah itu berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh ulama hadis. Kalau menurut ulama usul, sunnah itu adalah ma uthira ila nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin.
Menurut ulama usul, sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan, ketetapan yang patut dan pantas dijadikan sebuah dalil untuk hukum syar'i. Ini definisi sunnah menurut ulama usul. Kemudian selanjutnya adalah tentang khobar. Apa itu khobar? Khobar itu secara bahasa adalah berita. Tetapi lagi-lagi khobar itu bagi ulama hadis itu tidak ada bedanya dengan sunnah ataupun hadis, yaitu yang bersumber dari Nabi seperti itu. Tetapi ada makna lain, bahwasannya khobar itu adalah segala sesuatu yang keluar bukan dari Nabi, bukan berdasarkan dari Nabi, maka disebut khobar. Atau dari sebelumnya beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka itu disebut khobar. Artinya berita-berita dari Nabi-Nabi sebelumnya, maka itu disebut khobar. Karena secara logika khobar itu adalah berita. Berita itu berarti sudah terjadi. Berarti kalau sudah terjadi berarti berita-berita dari Nabi-Nabi terdahulu itu disebut sebagai khobar. Selanjutnya asar. Asar itu adalah bekas, sisa. Kalau demikian, maka asar itu dilakukan pasca wafatnya Nabi. Sehingga asar itu adalah segala sesuatu yang keluar bukan dari Nabi tetapi dari para sahabat dan tabi'in. Sehingga kemudian dikenal dengan asarus sahabat dan asarut tabi'in. Dengan demikian berarti dari keempatnya tadi itu, hadis, sunnah, khobar, dan asar, suatu waktu memiliki makna yang sama, muradif, tapi ketika dikaji secara mendalam maka keempatnya memiliki makna yang berbeda satu sama lainnya. Mungkin cukup ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.